Halo Sobat Bisnis, apa kabar? Bagaimana portofolio Anda di penghujung April 2023? Menutup aktivitas perdagangan bulan keempat, banyak emiten yang merilis kinerja kuartal pertama 2023. Ada yang senyum manis, ada pula yang meringis. Sebut saja laba bersih gudang garam yang melesat 82% pada triwulan pertama 2023. Di sisi lain, Java Confit Indonesia atau JPFA menderita kerugian Rp249,92 miliar pada kuartal 1 2023. Padahal, pada periode yang sama tahun lalu, JPFA mencatatkan laba bersih senilai Rp603,73 miliar. Sobat bisnis, berikut ulasan selengkapnya. Aktivitas bursa di hari terakhir April 2023, indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka melemah, seiring dengan tekanan saham big cap seperti BBCA dan TLKM. Di sisi lain, saham Gotoh menguat. Di akhir perdagangan, IHSG ditutup terkoreksi ke level 6.915,71. Seiring dengan pelemahan indeks, saham UNTR dan BAN tercatat amblas hingga lebih dari 5%. Sepanjang perdagangan hari ini, IHSG bergerak di rentang 6.897 hingga 6.958. Saham-saham penghuni big cap terpantau bergerak bervariasi, dengan UNTR terkoreksi sebesar 7%. Selanjutnya, emiten Taipan Batubara, Low to Kwong BAN turun 6,32%, dan saham BBCA terkoreksi 1,09% ke 9.050. Selain kabar pasar, pekan ini juga ditutup dengan kabar capaian kinerja emiten-emiten. Emiten telekomunikasi PT Indosat Tbk atau ISAT atau Indosat Orindo Hutchison membukukan kenaikan laba bersih sebesar 621% sepanjang kuartal pertama 2023. Berdasarkan memo yang dipublikasikan ISAT, laba naik sebesar Rp804 miliar, terutama didorong oleh peningkatan pendapatan sebesar Rp1,07 triliun dan juga keuntungan bersih dari penjualan aset, yang diimbangi oleh biaya operasional yang lebih tinggi, penyusutan dan amortisasi yang lebih tinggi, serta biaya pembiayaan yang lebih tinggi. Selanjutnya, laba bersih emiten rokok PT Gudang Garam Tbk atau GGRM melesat 82,33% menjadi Rp1,96 triliun pada kuartal 1 2023. Penurunan beban pokok penjualan dan kenaikan pendapatan memicu kenaikan tersebut. Berdasarkan laporan keuangan per 31 Maret 2023 yang belum diaudit, laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada entitas induk pada kuartal 1 2023 berada di atas capaian kuartal 1 2022 sebesar Rp1,07 triliun. Sido Muncul Tbk atau Sido catatkan peningkatan penjualan dan laba bersih sepanjang kuartal 1 2023. Berdasarkan laporan keuangan pada laman Bursa Efek Indonesia, Sido membukukan penjualan sebesar Rp907,30 miliar atau naik 3,04% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp880,49 miliar. Sementara itu, laba bersih yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk sebesar Rp300,27 miliar, naik 1,77% dari kuartal 1 2022 yang tercatat sebesar Rp295,03 miliar. PT Bank Sentral Asia Tbk atau BBCA mencatatkan laba bersih Rp11,5 triliun pada kuartal 1 2023, naik 43% secara tahunan atau year on year. Presiden Direktur BCA, Yahya Setiatmaja mengatakan, peningkatan laba ini didorong oleh ekspansi volume kredit, peningkatan kualitas pinjaman, hingga kenaikan pendapatan berbasis komisi atau fee-based income. BCA mencatatkan pendapatan bunga bersih atau net interest income atau NII Rp18,53 triliun pada kuartal 1 2023, naik 28% year on year. Margin bunga bersih atau net interest margin atau NIM BCA pun naik dari 4,9% pada kuartal 1 2022 menjadi 5,6% per 31 Maret 2023. Sementara itu, fee-based income BCA mencapai Rp3,97 triliun, naik 6,9% year on year. Sektor komoditas diperkirakan menjadi salah satu yang mengalami tekanan yang paling besar pada tahun ini, terutama dari sisi harga di pasar global. Hal ini tercermin dari laporan Bank Dunia atau World Bank berjudul Commodity Market Outlook.
Dalam laporan yang dirilis pada 27 April 2023 tersebut, harga komoditas global diperkirakan mengalami penurunan dengan laju tercepatnya sejak pandemi COVID-19. Secara kumulatif, harga produk komoditas diperkirakan turun sebesar 21% pada 2023 dibandingkan dengan tahun lalu alias secara year on year. Harga energi diproyeksikan turun sebesar 26% secara year on year pada tahun ini. Harga minyak mentah Brent dalam dolar AS diperkirakan berada di level 84 US dollar per barel tahun ini. Sementara itu, harga gas alam menjadi salah satu yang diperkirakan mengalami penurunan paling besar pada tahun ini jika dibandingkan dengan komoditas energi lainnya. Bank Dunia memperkirakan harga gas alam di Eropa dan Amerika Serikat turun lebih dari 50% pada 2023 dibandingkan dengan 2022. Adapun komoditas energi yang juga diperkirakan mengalami penurunan harga paling besar tahun ini adalah batu bara. Dalam laporannya, Bank Dunia memprediksikan bahwa harga batu bara akan turun 42%. Demikian Market Wrap Up hari ini, Jumat 28 April 2023. Sampai jumpa!